Ya, kita lihat sama-sama. Ini nggak bisa slideshow kayaknya kalau slideshow. Waalaikumsalam. Emang dari mana beliau? Dari Leles Pak. Oh ini yang Leles tuh, kue balok. Maranti. Balok Maranti. Maranti. Burayot. 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 Cina kayak seperti memburayot kamu kan ya? Jadi nambihan. Menarik kabelnya. Abi malit kene dengan tos. Semua kalau gitu mau konektivitasnya tinggi ya. Jadi lamun kasus mau mulai sering kebutkeun teh. Susah punyere rada keras. Jadi kebutkeun. Ya. Kita masuk ke e-learning. Izin saya enggak apa ya kayaknya mau Window P duplikat. Oke. Sip. Sip. Saya nggak slideshow ya pada program ini. Kita tadi error wae. Komputer naik. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama e-learning, yang kedua education, dan yang terakhir tantangan sistem informasi manajemen pada era globalisasi. Bapak dan Ibu, pertama kali saya mendengar istilah e-learning yang ada di benak saya itu adalah suatu hal yang nggak efektif ya, nggak relevan. Ya kenapa nggak efektif, nggak relevan? Karena kan kalau pembelajaran di dalam kelas, chemistry kita kan terbangun ya, ada hubungan komunikasi, bisa ketawa, bisa apapun lah, ada gestur di situ. Tetapi ketika kita masuk ke e-learning, nampaknya hubungan privasi kita atau keintiman kita itu jadi terkurang ya. Ada penghambat kaitan dengan teknologi. Tapi suka atau tidak suka, seiring dengan perkembangan waktu, e-learning itu adalah bagian dari proses kemajuan. Dulu ketika saya ngajar, yang saya bayangkan ya, kan saya khawatir mahasiswa itu pada saat pembelajaran mereka tidak serius. Ada yang tiduran, ada yang sambil jalan-jalan, ada yang sambil kelitahan dan lain sebagainya kan. Nah kemudian juga pada sisi lain juga tidak membentuk yang namanya disiplin. Kan gitu Bapak Ibu, kan yang namanya belajar itu kan butuh kesiapan. Pada saat kita mandi dari rumah, ganti baju, berangkat ke sekolah, otomatis kan badan kita sudah mempersiapkan diri. Tetapi kalau kita belajar melalui e-learning, kadang-kadang adik-adik kita atau putra-putra kita tuh kan belajarnya tuh bangun tidur, cuci muka, atasnya bajunya benar, ke bawahnya pakai sarung juga nggak masalah gitu kan ya. Nah ujung-ujungnya karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik, ya proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Nah kemudian di sisi lain juga mekanisme kontrol hasilnya seperti apa? Kan kalau di kelas kan kita tinggalin wajahnya gitu ya. Kalau e-learning bagaimana kita bisa mengontrol itu? Tapi seiring dengan perkembangan waktu, ternyata perkembangan dalam teknologi itu mengalami lonjakan yang sangat dahsyat. Jadi kayak Pak Yusef yang kemarin yang nanya di Bapak dan Ibu, Subhanallah. Amin. Ini teh naon? Pak Yosef yang kemarin. Jadi Yusef teh dia ngembangin sistem pembelajaran di mana absensinya itu pertama Pak bisa merekognisi wajah. Jadi suka nggak suka si anak harus standby di depan layar. Yang kedua absennya juga dikaitkan dengan materi. Jadi kalau si anak si materinya dibacakan kalau sih di scroll segala macam, nah itu juga menjadi bagian dari absen.
Sensi. Artinya apa? Artinya juga teknologi bisa memfasilitasi ya untuk melakukan monitoring terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan. Nah kemudian di sisi lain ternyata Bapak dan Ibu ada manfaatnya juga yang namanya e-learning. Bapak dan Ibu kan pernah mendengar pembelajaran asinkronus, ya kan ada sinkronus dan ada yang asinkronus. Bedanya apa? Kalau sinkronus kan direct, kita berada dalam media yang sama pada waktu yang sama. Artinya ada direct interaction, ada interaksi secara langsung. Tapi kalau asinkronus, kita itu tidak langsung bertemu dengan siswa, dosen atau guru menyiapkan materi belajar. Mahasiswa bisa atau siswa bisa mengakses materi belajar tersebut 24/7, anytime, anywhere. Ya, selama dia ada waktu dia bisa mengakses pembelajaran. Sehingga bedanya apa? Kalau kita di kelas Bapak dan Ibu, saya diskusi menjelaskan sesuatu, ternyata ada sesuatu yang tidak terekam, tidak tercatat oleh Bapak dan Ibu, kan selesai. Ya, tetapi beda dengan pembelajaran yang didokumentasikan. Bapak bisa mengulang materi saya berkali-kali sampai Bapak dan Ibu paham. Kemudian juga kaitan dengan media pembelajaran Bapak Ibu. Nah, media pembelajaran melalui teknologi itu kan bisa bervariasi. Apalagi sesuatu hal yang kaitan dengan keterampilan. Misalnya melalui video kan atau melalui media-media yang lain gitu. Nah, ini mengakibatkan proses transfer pengetahuan menjadi lebih mudah dan cepat. Saya mengalami Bapak dan Ibu, jangan jauh-jauh lah kita bicara mengenai e-book, buku elektronik. Dulu waktu zaman saya kuliah, saya mau bikin tugas akhir menurut saya Bapak Ibu skripsi. Itu yang namanya perpustakaan Sabandung, Wabi di Papan. Sebab naon? Kita pengen cari materi, cari tugas akhir yang relevan. Sampai main di Jogja. Bari guling ya Pak ya. Tapi ceritanya dikemas main ke perpustakaan. Nah, main ke perpustakaan sana, kemudian ya biasalah sesama mahasiswa cari teman yang punya kartu perpustakaan. Datang ke perpustakaan juga kan kalau dulu Bapak Ibu yang bisa difotokopi itu hanya bab 1 dan bab 3. Bab 2 dan bab 4 nggak boleh. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hak cipta ya. Boleh tapi paling dicatat. Kalau sekarang kan ada kamera, ceprot, kayaknya pukul nanti dicatat gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa membayangkan betapa effort yang cukup besar yang harus kita keluarkan terkait dengan bagaimana kita mencari pengetahuan. Hari ini ilmu ada di mana-mana. Saya ngalamin waktu dulu S3 Bapak Ibu, saya kan belajar Fajroji, buku bahasa Indonesia itu belum ada. Ujung-ujungnya apa? Cari buku bahasa Inggris. Nah, buku bahasa Inggris yang asli itu harganya mahal. Mehong kan, mehong bisa. Nah, akhirnya apa? Kita cari buku fotokopi. Ya, kabayang tuh buku sakar dia fotokopian. Kan alilan-alilan mah karena soca oke, reda kan. Ngagalu sabogora hiji itu teh. Kadunia baru dulu mah di Bandung teh ada di daerah Taman Sari, ada Taman Sari. Ada Dunia Baru itu teh tempat fotokopian buku-buku asing. Palasari. Kami Palasari mah di Taman Sari mah kebun binatang tuh. Amun payung gitu ya tinggal harupun. Taman Sari. Dulu ada di sana terkenal Pak. Pokoknya setiap orang yang mau cari buku-buku asing itu ada di sana. Kalau tidak ada berarti kita menunggu fotokopi. Kan Bapak Ibu bisa bayangkan untuk mendapatkan satu buku itu kan butuh waktu yang lama, harga yang mahal dan lain sebagainya. Tapi hari ini melalui e-book, everything sudah lebih easy, segala sesuatu menjadi sangat mudah. Cuman sayangnya kemudahan yang hari ini kita rasakan itu tidak ditunjang oleh effort yang memadai. Kadang-kadang aku tuh sok kekeh, waktu itu ternyata bimbingan serang mulai kali SIG. Pak, saya nggak nemuin bukunya. Pak, saya nemuin teorinya. Cek aku telah baheula makarti. Ayo nama ibu saya di mana? Mana bahasa Indonesia, bahasa Inggris semuanya ada. Kalau dulu Bapak Ibu kalau bikin jurnal internasional bahasa Inggris hayang leweh. Oh, nerjemahkeun, parisa henteu. Nerjemahkeun teh Pak, wah kurang teh
Bos dengan kamu segala rupi, ayeuna mah Google Translate bisa dipoto langsung diterjemahkan. Aroman ayeuna mah nikmat apalagi yang Anda usahakan. Luar biasa ayeuna mah. Ya, ketika bahkan ekstrimnya sekarang itu Bapak dan Ibu misalnya gini, kita pakai ini mas sharing kaitan dengan jurnal ya. Bapak Ibu bikin tulisan dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu pindahin ke Google Translate. Nah dari Google Translate kemudian ada Grammarly, ada softwarenya. Itu tuh dari apa? Kaitan dengan grammarnya, kemudian pilihan katanya segala macam udah dibantu sama mereka. Luar biasa Pak. Dan terbukti tembus Pak. Saya pernah cobain. Jadi dari bahasa Indonesia saya translate ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris saya masukin ke Grammarly, tinggal edit aja. Zaman mana itu mah tuh gitu, yang separagraf oke, terjemahkan ke bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia Inggris pakai lo, kamu boleh terjemahkan kak? Bahasa Inggris hari ini waduh, nikmat apalagi yang Anda dustakan. Perkembangan dunia udah sangat dinamis, cuman memang itu tadi. Orang itu hanya bisa bekerja apabila dia ditekan. Dengan segala kemudahan yang ada, ternyata produktivitasnya juga ya tetap. Tapi bukan berarti kita bilang generasi sekarang itu jelek, enggak. Generasi sekarang itu kelebihannya multitasking, kemampuan mereka hebat, akselerasi mereka hebat. Tapi kelemahannya adalah apa? Effort, malas. Ayo nama orang yang jajan pakai Gojek, pakai Grab itu deh sebenarnya sadar ya, melatih pengaturan selain teh, dimanjakan kan bro kamu punya kayak mau masuk di mana di Cikajang, Cikajang naik motor gitu kan, datang kali itu masuk tutup sih kayak, sebagai air abang dagang, orang itu baru, serius gitunya bagian dari perjalanan. Ibu dulu bapak, ibu kalau saya mau berkunjung sama teman, itu teh gambling. Datang kalau mau bobaturan centang tuh ayah di imah, ya kan? Datang kali itu ayah syukur ke kajian ayah nama, kali itu mah ayah mau di imah tuh kan? Pengen pasti segala teh, gitu. Kalau dulu mah hidup tuh penuh dengan ketidakpastian dan kita itu lebih kuat ketika mengalami kegagalan, ya. Suatu hal yang tidak sesuai harapan. Orang sekarang mah tidak sekuat orang dulu, gitu. Jadi saya sih bapak sih gak bolak bisa. Nah, balik lagi ke sini ya. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan elektronik atau berbasis komputer sehingga bisa mendukung proses pembelajaran. Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang harus dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara pengirim informasi dan penerima informasi, antara dosen dan mahasiswa, antara guru dan murid, antara knowledge donation sama knowledge recipient. Karakteristik learning memanfaatkan teknologi elektronik, memanfaatkan keunggulan komputer, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, self-learning material, kemudian disimpan di komputer sehingga bisa diakses oleh siapapun, dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Memanfaatkan jadwal belajar, kurikulum, hasil kemampuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat pada komputer. Kalau dulu Bapak Ibu komputer itu hanya bisa melakukan evaluasi untuk soal yang sifatnya pilihan berganda. Masih ingat? Kalau pilihan berganda kan sudah diotomatisasi ya. Nah sekarang kelebihannya apa dengan kecerdasan buatan? Bapak Ibu bisa mengetahui udah anu jawabannya esai. Kan mau gitu. Pakai pendekatan kecerdasan buatan. Jadi dia akan melihat alur pemikiran keywordnya aja, kata kuncinya aja. Misalnya kita bicara inovasi, kata kuncinya apa? Kebaruan, nilai tambah gitu ya. Nah selama ada dua kalimat ini atau ada dua kata tersebut di highlight, maka nilainya akan optimal. Gila ini Bapak Ibu, kecerdasan buatan. Jadi kayak mau ngomongnya si ganan hidup teh bergantung karena teknologi. Dan dahsyatnya, ya saya pernah cerita sama bapak dan ibu, kecerdasan buatan ternyata
mereka juga punya perasaan, punya feeling. Saya pernah lihat di YouTube alat di biomedis itu dia bisa mengoperasi sampai skala mikron. Kebayangkan Bapak Ibu sekarang dokter-dokter bedah itu kalau dia tidak melakukan perubahan apapun itu akan tergantikan oleh teknologi. Apalagi kan teknologi mesin mah tidak akan lelah. Dokter makan ayam pati, ya, random soca, lelah, psikologis dan lain sebagainya. Kalau alat teknologi kan tidak mungkin seperti itu. Ini bayangkan, makanya sekarang disebut sebagai disruptif teknologi. Apa itu disruptif? Merusak teknologi yang bisa menghancurkan. Dan bahkan saya pernah cerita sama bapak dan ibu, mengancamnya bukan hanya sekedar mengancam dalam dunia pekerjaan, termasuk juga dalam peradaban umat manusia. Kalau Anda ada yang jomblo hari ini, Anda harus hati-hati. Kenapa? Karena hari ini pesaing Anda bukan hanya manusia. Di Kazakhstan, di Jepang, di Cina sudah ada orang yang mendeklarasikan diri menikah dengan boneka. Jadi kurang persaingan jadi jelema biasa dari seleb, samakan ku boneka bagi pejet. Itu ayeuna mah tujangan kapuk ayeuna mah. Soal dulu jangan Mendingan jihad we lah ka Palestina. Umumnya berarti menang bidadari di surga. Dari dunia mah kieu geuning rasana. Tapi betul loh. Betul. Juga kan kenapa mereka lebih memilih menikah dengan boneka? Karena boneka kan Bapak Ibu tidak punya perasaan, tak mau protes ya. Lamun pika sebelah tinggal dicabut casanana paebar gitu. Paling mana baterainya. Coba Bapak Ibu, ibu-ibu lamun gede amat kurang dipecek kalah lagi. Awak gitu kan ya. Boneka beneran. Hayang baju anyar, hayang segala rupa itu kan boneka. Aduh, penting menerima ya. Dan yang ngeri itu kan child free ya. Child free. Banyak orang yang memutuskan untuk tidak punya anak. Ngeri bisa. Tidak punya anak dan cenderung ini Bu lebih senang memelihara hewan. Buat gogol, buat kucing. Daripada senang ngurus kuda mah capek, ngurus gogol gitu kan ya. Ini kan juga sebuah fenomena kan. Bahkan di Korea itu jumlah hewan populasinya, hewan peliharaan populasinya terus meningkat, tapi anak tingkat kelahirannya menurun. Jadi daripada ngumpet anak gila mending ngumpet anak baru gitu ya. Alung itu apa? Enggak, si galuh tapi kan realitas. Itu kan fakta. Nah mungkin itu juga salah satu bentuk pertahanan dunia untuk mempertahankan keberadaannya. Jadi Bapak dan Ibu kalau kita bicara bencana, itu adalah salah satu mekanisme alam untuk supaya dia tidak terlanjur rusak. Kenapa? Ada gempa bumi. Kenapa? Untuk mengembalikan kondisi awal. Hutan udah hancur segala macam tiba-tiba kahuluan. Nah terus kahuluan kan tiba-tiba setelah nggak lama dari situ subur kembali. Jadi bencana itu adalah bagian dari siklus alam. Nah cuman kita mempercepat siklus itu gitu. Ya kan? Ya ini merusak lingkungan segala akhirnya orang kakek cair kan? Care covering dari ini juga suatu hal yang menarik. Kemudian karakteristik e-learning tadi, oke lanjut. Dan kita guru termasuk salah satu profesi yang akan sangat mungkin tergantikan oleh teknologi. Bahkan kalau Bapak bicara pendeta di beberapa negara di Eropa itu mereka pendetanya sudah pakai AI. Oh, apa kenal kita? Kan Islam hukum itu bisa digantikan pendeta. Karena kan Islam dalam yang gunanya. Kemudian juga dan masa penjelasannya itu harus menurut Sanatnya jelas. sanatnya harus jelas Islam. Hanya Islam saja yang nggak bisa tergantikan. Ya lamun mengganti kabayang telah mengenal apa kayak tadi doa nanti tapi itu fokusnya jalan itu udah nanti itu bodoh. Dia mau cek logika gitu ya.
So boleh kan kalau amin doa orang amin itu kumaha dong ini. Dan mau cerita surga ke wanita, ke robot kan, jin dan manusia. Ya tapi nggak tahu lah. Ini juga kaitan dengan perkembangannya. Tapi menariknya apa Bapak Ibu? Ini mah buat meyakinkan aja. Kalau Anda lihat ChatGPT, ternyata agama yang paling rasional menurut ChatGPT adalah agama Islam. Bahkan ketika ditanya, kamu kalau disuruh milih agama, mau milih agama, oh saya nggak punya kepercayaan. Kalau harus memilih agama, dia bilang Islam. Terus saya pernah nanya, panduan hidup yang paling bagus itu agama apa? Dia bilang salah satunya adalah Islam, karena Islam itu ngatur dari A sampai Z bagaimana berperilaku. Mau dicoba boleh di sini. Cari diri. Nah, cobaan ya. Kurang dikejar aja gitu. Bisa sama si ilmu waduh. Pentingnya ibu kayak nomor 2 ibunya. Brother, dan sister. Usah lihat yang lain dia saya aja seperti sahabat bapak ibu ya. Ada yang boleh aku maburu kan? Sambil lewat. Nah, ini Allah ya Bapak. Tapi saya memang melakukan posisikan diri sebagai guru, saya masih sebagai rekan ya. Rekan pengembangan ke il semua. Bantuin aja. Pak Haji di Pak. Berada sungai perda. Jadi ibu hanya di kampanye. Baik, sedikit. Tapi musimnya. Ada balik kata itu Pak, ada batu balik udah. Wisuda lancar. Ya, pokoknya kita saling doakan lah. Amin. Ampun, harus ChatGPT kurang sama 40 tuh. Bentar ya, Yosef. Bahaya ketahuan sama anak-anak. Tahu? Tahu teh auna. Terus dibaca saya. Sistem informasi. Bacanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, siap. Udah. Kumaha orang sehat? Banyak warna. Oh, BAB. Oh iya, siap terus sini kata siap ya. Aman prioritas barangkali sehatnya asetnya ya Teknologi ChatGPT 4 hujan pasti tinggal di sobat jadi teman-teman ini nanya-nanya banyak agama apa yang dianggap mampu memberikan panduan hidup terbaik. Mana yang dianggap terbaik apabila dipandang secara objektif tanpa ada bias. Mana yang dianggap Kulila ini ngobrol nanti atau agama apa yang paling logis? Beda-bedanya jawaban di sini kan? Oke, bentar. Saya berapa kali ayat ini tidak pasti ayat cerita riwayat penghilangan harga orang keuangan dipakai pemajikan itu ayat
asumsi statistik. Ya perlu pilkada sebenarnya. ChatGPT. Kayak bener sih ChatGPT kebiasaan. Cobian Pak. Cobian. Atau ibu kan itu keren aja, ayo perkara itu. Iya, sistem belajar sistem survei. Kemampuan. Saya memang masuk akal. Oh, ini masih filosofis Ulin kan ya mah. Nulis dengan tidak. Mau diversifikasi. Sebutkan yang paling masuk akal. Saya dari kemarin kain mau ngomong itu. Ya artinya gini. Atau kalau Bapak itu ngomong perbandingan agama nggak fair ya, bukan nggak fair, asal lucunya nggak tuh nggak tuh betul ini logis mana yang lebih logis antara tauhid Kristen dan Islam. Nah, kalau di sini mau dijawab mana yang lebih rasional? Udah diterima akal. Tuh, Islam lebih mudah diterima karena konsepnya langsung tidak kompleks. Sebaliknya Trinitas memperkenalkan yang membingungkan, gitu kan? Apakah Alkitab atau misalnya lebih otentik mana? Lebih otentik mana antara Alkitab dengan Al-Quran? Sinanya tidak akan melawan. Kayak kesimpulan nanti itu perubahan bervariasi. Al-Quran dianggap lebih otentik yang tinggi dalam konteksnya karena proses kodifikasi dan penghafalan yang ketat serta konsistensi bahasa yang terus-menerus dipertahankan. Alkitab siapa yang direkam kan? Mau disebutkan Keluarga besar. Ya, artinya ini Bapak Ibu bukan apa-apa. Saya mau melihat ChatGPT mah kan objektif. Justru berangkat dari objektivitas dia semakin yakin bahwa agama kita adalah agama Terbaik. Ya walaupun kan kita belajar dari dogma ya, belajar dari dogma apa yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Tapi kan perkataan dari sisi ilmiah itu justru akan semakin memperkuat keyakinan kita. Jadi agama Islam itu agama yang bisa dijelaskan secara nalar. Dan ini juga Bapak Ibu banyak orang yang pindah agama gara-gara ChatGPT. Namun munyeun ChatGPT na eta muslim, pahalana eta Jariahnya. anu nyeun ChatGPT jeung nyeun Excel kan. Excel Word, lamun nyeun Excel eta orang Islam pahalana luar biasa. Tiap orang kan pakai Excel kalau gitu tuh. Itu hutang, itu segala Nah ini juga bisa dibuat untuk sistem pembelajaran. Kadang-kadang ilustrasi Bapak dan Ibu kan bisa pakai tadi kecerdasan buatan berikan contoh implementasi inovasi proses bisa kan. Saya kan kalau Bapak Ibu lagi ngajar kaitan dengan inovasi, berikan contoh pengembangan nyata inovasi produk dalam bidang apa? Dalam bidang pendidikan gitu ya, atau dalam bidang kesehatan. Jadi kan secara otomatis akan bisa memberikan. Gila kan, luar biasanya. Dosen oke malah bisa langsung begitu ditanya langsung jawab. Ini bahkan juga luar biasa. Nah
cuman Bapak Ibu perlu dicatat dia itu tingkat kebenarannya masih 75%. Perlu dikonfirmasi. Karena dia itu kan namanya sistem pembelajaran ya, sistem learning ya. Jadi dia itu semakin sering dipakai, dia akan semakin cerdas. Jadi dia meniru kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia. Jadi dia bisa belajar Pak. Contohnya misalnya kita bikin robot itu disuruh loncat. Loncatan pertama dia gagal, loncatan kedua dia gagal, loncatan ketiga dia sampai. Jadi bisa dilatih Pak. Nah cuman kelebihannya apa? Kalau kita membutuh latihan berbulan-bulan, kalau robot mah bisa memperpendek yang ngerinya kan. Baik lagi sini Pak. Manfaat e-learning, nah ini juga yang perlu harus saya sampaikan. E-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat. Anda tidak harus bertemu dalam satu ruang yang sama. Kita bikin kampus nggak perlu ada bangunan dalam bentuk fisik. Ya. Kemudian belajar mandiri. E-learning memberikan kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas hasil pembelajarannya. Dia bisa menggali informasi sesuai dengan minat dan bakat. Berikutnya pasti lebih efisien. Nggak perlu ada OB, ya nggak perlu ada perawatan AC segala macam. Penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan. Ini masih question mark. Karena Bapak Ibu dalam beberapa hal e-learning di Indonesia itu sulit untuk mencapai tingkat optimal karena memang kemandirian dalam belajarnya relatif rendah. Kadang-kadang anak-anak mau belajar kalau disuruh kerjain tugas, ada PR, disuruh ke depan dia mau belajar. Tapi kalau disuruh mandiri, Allah ya Robbi, kadang-kadangnya gitu. Nah, ini memang perlu ada satu bentuk edukasi untuk menyadarkan mereka bisa secara mandiri belajar. Kemudian meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan. Kenapa kita bicara kualitas materi? Karena kan materinya terdokumentasikan, bisa diulang, baca, direpetisi, gitu ya, repetisi istilahnya. Kelebihan e-learning mudah diserap. Artinya menggunakan fasilitas berbagai macam media, gambar, teks, animasi, video, jauh lebih efektif dalam biaya, jauh lebih ringkas, tidak butuh formalitas kelas, bisa diakses anytime, ya tersedia 24/7. Artinya penguasaan materi tergantung dari semangat dan daya serap siswa, dan bisa dimonitor, bisa diuji dan bisa dites. Sekarang kan ujian-ujian, anak saya dulu ujian masuk perguruan tinggi pakai CBT kan, dia di kampus saya pakai kamera ujian kan. Artinya kan perguruan tinggi pada saat rekrutmen siswa tidak perlu menyediakan ruangan, bisa dimanapun kan, lebih murah. Kekurangan, nah kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar. Nah Bapak dan Ibu ya, kalau Anda kita ketemu hanya sekedar online, kita mau langsung apa? Bang di jalan deh, saya. Tapi kan kalau ketemu seperti ini kan berbeda. Terus yang kedua, saya melihat memang Bapak Ibu, tugas kita hari ini berubah dari yang awalnya kita sebagai sumber pengetahuan. Justru yang lebih kita tekankan hari ini adalah terkait dengan attitude. Dan kalau pengetahuan, Anda bisa mencari dari mana pun, tapi akhlakul karimah itu yang perlu ditransferkan kepada putra dan putri kita. Tapi ngalaman budak corona sama budak saat acan corona. Budak saat acan corona mah parwis teh. Padahal aya tumpul seetik udah mahasiswa teh. Nah, corona mah kelem banget di Bandung. Gusti Allah udah hasil corona tah. Di Bandung gitu banget Gusti Allah. Dari mamanya, da anaknya dan kadang-kadang ya Allah. Dinamikanya berbeda. Jadi kita mah lebih ke attitude, bagaimana disiplin, harus datang tepat waktu, kemudian etika dan lain sebagainya. Kekurangan e-learning, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Itu tadi ada keterangan attitude, skill and knowledge. Kalau bahasa Indonesia mah PSK, pengetahuan, sikap dan keterampilan. PSK ya. Oh, PSK mah ditulis. Kalau bahasa Inggrisnya AS, attitude, skill, and knowledge. Kalau bahasa Indonesia, aduh, langsung
Pedagang sama konek. Kemudian tidak semua, nah ini juga kendala kaitan dengan fasilitas. Saya pernah e-learning, ayah budak kita muka kamera, efek naon di makam. Jadi di lembur mana nama sih nyatanya pak harus di makam. Jadi budak saya kalau dia di makam sih kayak ya dengan ya itu biasanya kaitan dengan fasilitas ya. Mengurangi sumber daya manusia yang menguasai internet ya itu mah kaitan dengan SDM lah. Kurangnya penguasaan bahasa komputer ya ini kaitan dengan keterampilan ya literasi digital. Peserta didik bisa frustasi jika mereka tidak bisa mengakses grafik, gambar, video karena peralatan tidak memadai. Ya. Jadi ini hanya mungkin cocok di komunitas-komunitas perkotaan atau orang-orang yang sudah melek dengan teknologi. Nah ini kemarin ya saudara kita atau adik kita sampaikan Ayusep ya komponen-komponen di dalam e-learning. Ada rumahnya ya e-learning system, ada learning management, ada situs portal dan lain sebagainya. Ada student, ada lecture dan ada admin. Ya, ada rumahnya, ada bahan ajarnya, kontennya dan ada infrastruktur. Kemarin yang saya cerita setelah satu lagi kalau ini berjalan ada dukungan dari manajemen puncak. Kebijakan. Komponen e-learning ada sistem dan aplikasi e-learning. Sistem perangkat lunak yang bisa memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional. Bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, penilaian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kaitan dengan isinya. Isinya mau apa aja, bisa teks, bisa dalam bentuk buku atau bisa dalam bentuk multimedia dan lain sebagainya. Yang terakhir ada infrastruktur, PC, internet dan lain sebagainya. Terus juga saya pernah cerita sama bapak ibu kalau dulu kita tuh kan selalu bicara server. Kalau yang saya alami saya rasakan server itu biasanya sekolah itu beli server sendiri, ya. Beli server sendiri, kelebihannya apa? Ya kelebihannya Anda punya. Tapi kelemahannya apa? Server itu kan butuh ruangan khusus Bapak Ibu. Suhunya harus dingin, nggak boleh ada debu, kan? Dan seterusnya. Nah, konsekuensinya adalah ya pro ubun Sana alhamdulillah. Tidak Pak Ubun. Mereka dulu ya masih dosa. Jika jami ke kampus abdi, balik tetap ke Payuni. Payuni juga luar cerita. Oh iya sih, kira kan ini buka. Ada kerjaan pilkada datang Payuninya naon gitu kan? Liur sih. Kadang kan orang kerja berhenti meribu, Pak, ngajar, gitu ngobrol bisa sama nih, gini. Yang terpanik Pak itu tuh mau rumahnya. Ada cerita kamarnya Pak ini teh. Pengasihan artis apa ini? Kita mau akad ah. Oh, tinggal. Oh iya. Dah tinggal kayak ketinggali. Mana bereun. Tina kicep lagi. Sok ayeuna kieu ulama lagi tuh Bu. Urang teh pan meureunnya nu ngajar ke puluhan tahun. Da abdi malah ningali budak bimbingan segala rupi dan dina-dina ditinggali. Ieu mah terus kitu abdi mah terus aya pilih gitu nya aya raseukeuna relatif ya tapi kan kebiasaannya tina kiceupna kiceup aya laleur capluk gitu tah. Terus nebok tapak Padek. Jadi saya pernah cerita ada yang namanya pengetahuan berdasarkan feeling kan, ada yang rasional analitis, ada yang intuitif emosional. Kalau udah pengalaman kan Pak, kelihatan gitu. Walaupun akurasinya tidak full 100%, tapi feeling kita jalan. Kayak ngelihat anak misalnya ya, tiba-tiba lagi ngobrol bola matanya teh kanan kiri kita kan langsung feeling ini anak lagi ada masalah gitu, nggak fokus gitu.
ditanya baik-baik segala macam. Tapi ada satu hal Bapak Ibu yang ini mah bukan saya bicara positif negatif ya, kan kita ada Satgas PPKS. PPKS itu penanggulangan bully segala macam ya, termasuk juga pelecehan seksual. Yang paling kita harus hati-hati terkait dengan siswa didik itu ada kaitan dengan yang pacaran. Ternyata Bapak dan Ibu pacaran udah akhirnya hebat, luar biasa Pak Bu. Mau reading Pak. Terus iya Pak, ini mah abi mah sanes gibahnya, ini mah bicara masalahnya. Jadi ketika mereka itu misalnya ada masalah tuh dan lain hal, itu yang kerap kali dirugikan tuh pihak wanita Pak. Dan sering didokumentasikan ke umumnya. Itu teh fakta Pak, realitas Pak. Abi mah geus gogodeun mata ayeuna mah tiap ka mahasiswa barunya selalu mengingatkan, "Nah, saya bukan zaman poedan bukan apa-apa. Kamu anak saya semua terutama anak perempuan, hubungan teh batasna. Mun bisa ngomong-ngomongan sih. Ngeri Pak." Jadi ternyata laporan-laporan kaitan dengan pelecehan itu sudah bisa dilakukan orang yang dekat atau orang yang pernah dekat. Dan salinan normal aja Pak. Lagi abdi selamanya nyuhun masak aja untuk lepas gitu, bawa kemana-mana gitu ya. Itu rata-rata pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang terdekat atau yang pernah dekat. Ngeri, dan fenomenanya fenomena gunung es Bu. Jadi itu kalau anaknya mau semua lapor, luar biasa. Ngeri sekarang attitude-nya anak-anak. Ya itu tadi sih, hari kurang kan menjaga anak tuh dari perbuatan yang tidak disukai. Ayam suka sama suka kan nggak bisa, dan mereka tidak bikin laporan gitu kan ya. Kita kan nggak ada kontrol di situ kan Pak ya, karena kan batasan kita adalah pelakuan tidak menyenangkan. Itu banyak tuh kasus-kasus seperti itu. Tapi atau orang abdi mah budak istri udah sok ngadek gitu Pak. Hayang terlalaki itu siga bapak mah wes saroleh gitu. Amin. So kamar nih dongengnya. Terus tadi ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus langsung bisa chatting, telekonferensi, meeting dan seterusnya. Asinkronus berarti kita hanya menyampaikan materi pembelajaran. Nah, sekarang kita bicara mengenai apa sih perbandingan. Sinkronus konten membutuhkan instruktur yang jelas, memerlukan komunikasi antar instruktur dan pelajar. Asinkronus konten bisa berdiri sendiri. Dan menariknya Bapak Ibu, saya pernah ya download materi pembelajaran video segala macam. Terus ada sebuah video bagus. Kemudian saya tertarik pengen ngajarin itu ke anak-anak. Nyobaan yang video ku bahasa sorangan dan dulu harus nonton si video eta. Ujung-ujungnya yang saya kasih video itu ke anak-anak. Paham nggak? Jadi artinya tidak harus kita membuat sendiri gitu. Selama itu bagus, relevan ya udah aja kita share. Yang penting kita tidak melakukan pencurian hak cipta. Yang penting kan sumbernya jelas. Ini sumbernya dari mana? Yang di aku. Oh ini di aku. Bapak ngomong lagi mana deh? Dan kita bilang sumbernya dari mana? Jadi hari ini Bapak dan Ibu nggak usah, kalau saya pribadi ya, kan tujuan kita membuat anak kita cerdas. Nggak usah, ini mah buatan saya sendiri, nggak apa-apa kompilasi video-video orang kita bisa putar juga. Karena dicoba nanti, bahasa sorangan dulu di harus putar video nah, harus hasil ini nusu video ini. Ya kan tujuannya harus supaya ngerti kan. Nah, sinkronus instruktur harus ada pada saat waktu belajar ada. Kalau asinkronus biasa 24/7. Nah, sinkronus pelajar biasanya kurang memiliki motivasi diri. Nyanyilah karena terjadwal kan. Orang lagi nggak mau dipaksa harus belajar bersama. Kalau asinkronus orang bisa menyesuaikan waktu kebutuhan dia. Nah, sinkronus instruktur bisa merubah materi. Nah, kalau asinkronus materi bisa menjadi referensi. Tapi sekali lagi ini bukan suatu hal yang mudah. Ini butuh kemandirian dari anak-anak. Dan kan kita makhluk sosial ya. Walaupun saya orang teknik, kita tuh makhluk sosial. Belajar itu harus ada sentuhan kan. Kadang-kadang budak apa itu, kamu pintar dipuji kan, bener kan? Atau nanti ada budak yang berpikiran saya yang udah dikasihan lah.
Motivasi. motivasi lah, dimotivasi, didisiplinkan lah istilahnya. Ini kan juga penting loh Pak Isu. Dan itu tergantikan dengan teknologi. Biasa. Iya. Bukan saya anti teknologi, jadi teknologi itu ada batas. Namun teknologi tanpa ada batas, orang suami istri di Bluetooth gitu ya. Bisa di Bluetooth gitu kan. Bari melotot. Dan ibu mah kemana meniwa tidak ada mulai ngomongin meta ya. Nah sekarang kita bicara mengenai education. Apa sih bedanya e-learning sama education? Nah kalau education berarti lebih luas kan, frameworknya kan bicara pendidikan. Konsep pendidikan menggunakan internet sebagai media disebut education. Education artinya memiliki arti tersendiri, yaitu sebuah sistem virtual paralel dengan sistem nyata, bukan sekedar network, bukan sekedar internet dan aplikasi berbasis web. Di situ juga ada komponen-komponen faktor fisik, materi, tugas, diskusi, ujian dan lain sebagainya. Melalui konsep education yang meningkatkan pembelajaran melalui media komputer dan internet, diharapkan para pelajar dan siswa dapat memperluas ruang geraknya dalam memperoleh pendidikan, sehingga tidak terpaku pada keterbatasan kapasitas institusi dan sarana belajar. Ya, Bapak Ibu juga kan enaknya kalau mempelajari sesuatu, sistem informasi kan bukan hanya sekedar slide ilmi, lihat juga dari slide-slide yang lain gitu ya. Ruang lingkup education, chatting, newsgroup, webpage, rencana belajar, konsultasi elektronik, e-laboratory, e-book, e-news, video conference dan lain sebagainya. Komunitasnya internal, penyelenggara institusi, guru dan siswa itu tentunya yang ada di dalam sekolah. Eksternal seluruh stakeholders, LSM, pemerintah, user, agen, orang tua dan lain sebagainya. Jadi, memang ciri pembeda di perguruan tinggi dengan SMA Bapak Ibu, kalau kita di perguruan tinggi itu kerap kali harus ada link and match antara kurikulum yang kita kembangkan dengan kebutuhan di dunia kerja. Bapak Ibu ada yang dari SMK? SMK. Ada ya? Ada SMK. Kalau SMK link and match-nya gimana Pak? Kerjasama dengan dunia kerja. Kerjasamanya apakah masih berada kurikulum nggak materi pembelajaran? Untuk saat ini udah mulai mau masuk ke kurikulum karena kan harus mengikuti perkembangan industri butuhnya seperti apa dan pelajaran sama dengan Nah itu yang mesti jadi catatan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu problem terbesar di perguruan tinggi termasuk Pak. Jadi kan saya itu kan ketemu sama user pengguna. Kita membahas kurikulum untuk satu program studi. Contohnya program studi misalnya manajemen, ilmu manajemen. Nah kan kurikulum itu dibuat sekarang berdasarkan kebutuhan pengguna saat ini. Tapi kan lulusannya baru keluar 4 tahun ke depan. Artinya akan selalu terjadi kesenjangan. Nah supaya kesenjangan itu bisa direduce, caranya gimana? Mereka belajar. Jadi pada saat sesi perkuliahan ada yang akan belajar secara langsung di lapangan. Jadi merdeka belajar itu adalah salah satu cara, bukan merdeka belajar maksud saya berarti magang gitu ya. Kemudian juga apapun lah itu adalah salah satu media bagi kita untuk mendekatkan diri ya antara kurikulum yang dibangun dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Manfaat education menjadi salah satu alternatif pilihan yang perlu untuk diterapkan dalam rangka pemerataan pendidikan. Jadi ini juga bisa menjadi solusi ketika Indonesia itu memiliki luas wilayah yang luar biasa kan, berpulau-pulau. Tidak semua daerah bisa kita investasikan kaitan dengan infrastruktur. Ya, tapi tetap kan butuh jaringan internet. Si Elon Musk kan kayak jaringan apa namanya? Starlink ya, itu sudah seluruh Indonesia kelewat loh ini. Ya kurang lebih lah. Nah, ini juga bisa jadi salah satu katalis ya. Karakteristik model ini sendiri mengandalkan kemampuan pembelajaran jarak jauh sehingga tidak dibatasi oleh jarak luar dan waktu. Dengan demikian daerah-daerah yang awalnya sulit tersentuh
oleh pendidikan konvensional itu bisa tertangani melalui penerapan IT. Prakteknya esek, teorinya mah gampang ya. Oh, Papua bisa diajar. Dan Papua itu unik, bu karakteristiknya tuh unik asli. Saya pernah punya mahasiswa Papua, asup kuliah SIG, matematikanya beda. Gusti Allah, Akbar, seistighfar. Termasuk juga ada teman dosen di IPB cerita, ada kan mahasiswa kelas khusus dari Papua, kebiasaannya beda. Jadi kadang-kadang ke kelas teh gini, anak muda sekarang yang penting botol, jadi apa? Gara-gara botol minuman, sekoyongan. Ngomong negeri. Gara-gara botol minuman, jadi sekoyongan. Papua mah, Gusti. Kebiasaan, tapi ini saya nggak bicara benar dan salah, karena ini kan bicara adat istiadat. Itu luar biasa Bapak Ibu, karena ini rancangan masternya gitu. Jadi kadang-kadang kuliahnya kamu yang presentasi itu nggak lancar sebenarnya. Luar biasa Indonesia mana? Luar biasa. Ingat saya mau buat saya tanya sama saya si Indri karena kita pernah cerita sama Bapak Ibu main sama saya ke Garut, main ke Garut di jalan ngobrol ke perempuan banyak kan. Jadi kamu makanan paling kan ngomongin makanan favorit di Garut, nah saya nanya kamu makanan favorit di sana apa yang paling enak? Oh saya gulai anjing gitu. Nah itu kan boleh, ada masakan anjing gitu. Terus saya nanya, itu disembelihnya gimana? Enggak disembelih. Jadi dipukul. Oh, dipepek Pak, seperti tahu masakan ternak. Iya. Mas taka anjing gitu. Sirah Pak. Kulo Anjing. Nah, kalau kita dulu enggak pernah semua. Kita kalau anjingnya Pak, plok belakangnya. Nah, udah mati, terus ini dibakar. Iya. Kan hiburan mah biasanya teh dikulitinya. Iya. Domba mah gimana Pak? Dibelem, turunkan buluna, nah kita dicacat, dicacat, kita kedah dipasak, kita kedah bumbu, seluruh bumbu, jadi bumbu rempah-rempah kuat itu harus masuk ke situ karena kalau enggak, dia baunya beda ya. Terus harus basah, wah masa digoreng gitu di bumbu naon, lembut cina dagingnya cek si itu, nah orang namanya si Allah terus cek saya jadi ada kamu suka ada harnawan wae, ulah enak kayak ayam, si ari beli kan cerita beli jadi ladang, beli kagel, ayam kucing kan, kucing itu apa? Hasil kucing kan, ayam kan hasilnya, terusnya dia eta anu dia nu keureungan ya. Tapi ya itu. Tapi kan pertanyaan saya, apakah si Indri ada? Dalam mungkin udah adatnya di sana. Iya, artinya juga kan itu kan suatu hal yang berkaitan dengan nilai masing-masing. Orang Rusia, Bapak Ibu, kalau mereka kedinginan minum vodka, apakah orang itu supaya ada tubuhnya? Apakah dia biada? Tidak. Orang Sunda, tiri-tiri bisa minum vodka, dia biada enggak? Biada. Sabab Sunda mah lain vodka. Bandrai. Bajigur. Kan saya pernah ya orang Jerman datang ke Uniga, dia perempuan si Fruni, dia aja kamu Pandayan, ini budak Mapala. Fruni, come here, saya teh. You know this is Indonesian vodka. Wah, Indonesia emang boleh ceritanya. Setiasaan gua itu, oh nih, bandrek sih Indonesian vodka. Sedih lihat Fruni, kan air bahasa Jerman. Fruni, what is the meaning ihli bedih? Oh ihli bedih? I love you. Mintu cek saya. Oh kunjung baru udah ngarang apa ke saya. Baula perjuangan baula intinya ke awal-awal ngajar di Uniga. Dulu waktu masih di kampus kami itu di Ambon, Dolok.
Unpad, Universitas Payung Belum. Seberang. Dulu waktu Pak almarhum Pak Anton ada di sini, kita makan punya sega, bule-bule Jerman. Pas sambil makan nih Pak, bir teh, golok-golok, cekurang teh Pak Dodi sih lamun kurang. Dosen meninggal, silang hidung merendah di demo balik Jerman. Nah, berkurang sama yang nganter, karena feeling kita berbeda, bisa dipaksain nggak? Yang ada itu adalah colek. Yang penting mereka jangan saling menghina satu dengan yang lain. Makanya kan dalam paradigma postmodern, bahwa satu yang dikritisi, bahwa dalam paradigma modern yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran itu suatu hal yang sifatnya mutlak. Ya, benar itu berlaku secara universal. Dalam dunia postmodern, kebenaran itu nggak bisa dinyatakan secara mutlak. Kebenaran itu terfragmen. Benar kata satu orang belum tentu benar kata yang lain, dan tidak bisa diseragamkan. Kata kuncinya apa? Toleransi. Nah kemudian ini menjadi salah satu alternatif di Indonesia, penghematan dari sisi anggaran. Karena ya itu tadi, kalau kita mau memberikan pelajaran lokasinya jauh, tidak perlu ada biaya transport dan lain sebagainya. Kelebihan bisa mengurangi kekurangan infrastruktur, ruang belajar fisik, memberikan peluang untuk penghematan secara terintegratif, pemenuhan terhadap tuntutan standar kualitas SDM, artinya kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bisa kemanapun. Perubahan dan penyesuaian materi dapat dilakukan secara cepat dan mudah, fleksibel, transfer dan distribusi ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat. Setiap materi baru bisa disajikan. Nah ini bicara kekurangan. Pembelajar yang tidak termotivasi dan perilaku belajar yang buruk akan terbelakang atau tertinggal dalam pembelajaran. Pembelajar dapat merasakan isolasi dan bermasalah dalam interaksi sosial. Pengajar tidak mungkin kalau dapat menyediakan waktu pada saat dibutuhkan. Koneksi internet yang lambat dan tidak handal bisa menyebabkan orang frustasi. Beberapa mata kuliah sulit direalisasikan dalam bentuk e-learning. Pembelajar harus menyediakan waktu untuk mempelajari software dan aplikasi e-learning. Pembelajar yang tidak familiar dengan struktur dan rutin software akan tertinggal dari teman sekelasnya. Nah, jadi bicara dari kekurangan ini, selama kekurangan ini bisa kita antisipasi, bisa kita handle, maka tujuan dan manfaat dari e-learning akan bisa kita kapitalisasi, akan bisa kita nikmati. Kemudian berikutnya, tantangan sistem informasi manajemen pendidikan pada era global. Nah, pergeseran paradigma pada dunia pendidikan disebabkan oleh aplikasi teknologi informasi itu pada intinya bisa mempercepat transfer ilmu pengetahuan, terutama kaitan dengan distribusi pengetahuan. Kita bisa menyebarkan pengetahuan secara cepat dan mudah. Nah, cuman dalam kondisi yang melimpah informasi itu ada satu hal juga yang perlu menjadi catatan bagi kita semua. Kadang-kadang kita dihadapkan pada informasi yang terlalu banyak, ujung-ujungnya kepala kita jadi pening. Yang kedua, kerap kali informasi yang masuk itu bukan informasi yang valid, hoax, saling sebelum kemudian kolektif wisdom, kebijaksanaan kolektif, kemudian kaitan dengan training for trainer, pelatihan. Sekarang kan banyak pelatihan guru, pelatihan ASN yang pakai model-model learning, audit dan akreditasi, dan juga ada transformasi budaya. Tapi sejauh yang saya alami, saya rasakan, saya kan seringkali
sebagai persyaratan ASN untuk ikut pelatihan elektronik, hasilnya nggak optimal. Nggak optimal. Saya pribadi ya. Nah, itu dah kadang-kadang bapak ibu gampang beli. Jadi pas gampang beli kita kira, akhirnya asal yang dua laptop, jadi ningali penambahan, jadi pas tesnya kan. Atau sudah layar ya Pak? Iya, masih bisa diakalin. Kalau dulu mas waktu ujian manual, serius bapak ibu, tegak. Wah, ngapalkeun gelas segala rupa. Ayeuna mah ku digital mah cincang, everything segala cincang. Beneran. Apalagi kalau kita punya staff-staffnya, fokuskan barulah beres. Jadi menurut saya sih, ya kita harus perlu banyak lah mempersiapkan diri berbenah. Dengan adanya era globalisasi yang semakin kompleks, maka tantangan yang dihadapi itu semakin banyak pula. Tantangan tersebut antara lain adanya perubahan sosial yang makin cepat, yang berimplikasi terhadap pergeseran nilai masyarakat, nilai etika. Hingga saat ini belum ada pengakuan pemerintah dan atas profesi teknologi pendidikan. Belum ada inovasi-inovasi baru terkait dengan macam teknologi pendidikan. Jadi sebetulnya ini debatable ya. Kalau cerita Yusef kemarin kan juga dia melakukan berbagai macam inovasi berkaitan dengan penyusunan teknologi. Kurangnya penguasaan guru terhadap teknologi itu fakta dan realita ya. Mungkin salah satunya adalah kita gitu ya. Kemudian adanya transformasi digital tidak selalu merupakan sesuatu hal yang sifatnya positif. Banyak hiburan yang lepas dari kendali, banyak sajian yang kurang mendidik, kekerasan yang ada sehingga dapat menyebabkan siswa banyak meniru hal-hal yang bersifat negatif gitu. Nah ini mungkin sekelumit berbagai macam peluang tantangan yang kita hadapi di era pembelajaran secara digital. Ada komentar Bapak Ibu? Ini satu hal yang kerap kali tertinggal di dunia digitalisasi itu berkaitan dengan norma dan etika. Kalau Margaret Thatcher pernah bicara, saya pernah nyampe dulu Margaret Thatcher, hati-hati dengan pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi perbuatanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu karena perbuatanmu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu karena itu akan menentukan nasibmu. Itu Margaret Thatcher ngomong seperti itu. Jadi yang paling penting overall dari segala sesuatu adalah karakter atau attitude. Dan attitude itu dimulai dari cara berpikir. Saya pernah cerita survei nggak sama Bapak dan Ibu survei orang sukses? Orang survei ini daripada survei pilkada, mana itu lah terus 02 nya. Survei mulai main. Oh mas Bapak Ibu tuh hubungan gimana? Brother ya? Alhamdulillah. Insyaallah didoakan sih berkah. Amin. Sing dimuliakeun ku ilmu pengetahuan. Amin. Sing mulia enal. Nya, amin. Mana tok kudu bimbingan mah. Ini mah karo ini. Sese. Coba bahasa sese kok. Mau ada sese sih eta. Urusan anak mau dua bimbingan. Kalau gitu tapi ini Bapak Ibu ngomong apa tadi? Survei. Benar itu bukan survei sih. Bapak Ibu pernah enggak punya enggak orang yang paling kagumi? Benar belum sampai ya? Punya enggak orang yang paling Bapak Ibu kagumi? Tapi ulah nenek saya kan tuh marah-marah ini mah. Cuma orang populer yang Bapak Ibu kagumi dan dia sukses di bidangnya. Ada nggak? Ada. Siapa? Ya salah satunya Pak Dirjen kita. Oh, Pak Dirjen. Tulis banyak. Tulis ya. Proyek. Objektif atau apa yang konten? Paling Hubungannya Pak. Iya. kan dan juga orang yang menurut akak sukses di bidangnya dan patut menjadi teladan.
Fans Jokowi. Pun guru. Saha? Atuh Pak, nu abdi kenal atuh Pak. Sadaya urang kenal. Profesor Kiai Haji Abdul Mustaq. Siap. Sok, akan heula. Sana saya kalau orang yang Oh, buta. akan nyebutan heula. Kalau saya kenapa betul apa yang disampaikan Bunda Yoyo, sampai saat ini sering ngobrol dan bukan baper Bapak Ibu. Sampai saat ini saya sering ngobrol dengan istri dan keluarga. Masya Allah, Prof. Anwar Musadar itu begitu hebat. Jadi figur kita semua ya. Subhanallah. Soalnya kan kita mengalami dari di dosen. Terasa lah. Karena aduh kreatif. Terus. Tete tahu ya tuh. Hadis. Oh iya benar. Atau kita semua dunia kenal atau saya. Kata tahu itu iya. Siapa? Kata tahu. Oke, next brother. Siapapun mau Inul Daratista. Brother, Ngemut apa? Inul. Pak Ferafandi. Pak Wair Afandi, oke. Kick and Be. Oh. Sip. Yes, yes. Andi Noya. Rasulullah SAW. Oh, Karena ini kan kita ngomongin manusia, saya khawatir nanti salah tafsir. Beda level, beda level. Saya tahu sepuh kami sama dia. Khairul Tanjung Pak. Saya anak singkong. Anak singkong, petani singkong. Prof Ilmi. Untung saya. Oh iya benar. Saya Persis. Prof Ilmi. Itu mah sukses bilang kan. Hah? Ariel Musieta. Dia biasanya idola teh aku di kalakuan. Ariel. PK. Abdi tos buleun. Buleun abdi Sangat. profil mi. Asli. Anies Baswedan. Oh, Pak. Abaya yang buang. Sanes ibu. Ibu sebelumnya Buya Hamka Kak. Buya Hamka. Artinya gini, semua kita punya orang yang kita anggap sebagai panutan. Orang yang penting nggak panutan? Penting. Penting. Jadi saya pernah belajar sama seseorang ketika bicara mengenai pengembangan diri, konsistensi segala macam. Pertanyaan dia sederhana, kamu punya mentor nggak? Maksud saya apa? Mentor, orang yang menjadi Bimbing kita. pedoman atau pembimbing kita. Kalau mentor apakah harus dalam bentuk wujudnya ada, hadir gitu ya, orang yang selalu saya tanya. Ternyata mentor itu tidak harus selalu orang yang ada saat ini. Orang yang menjadi siapapun itu, yang menjadi pedoman kita atau yang menjadi inspirasi bagi kita. Nah itu penting buat kita untuk tadi menjaga konsistensi dari karakter kita. Saya pernah diskusi, sebetulnya saya waktu kecil pernah punya mentor, tapi seiring dengan perkembangan waktu ternyata orang kan berubahnya. Yang saya prediksi bakal gini-gini, oh ternyata berubah. Ya berarti kamu ganti mentor. Jadi mentor itu tidak sifatnya statik gitu. Tapi sifatnya dinamis. Tapi kita perlu mentor Bapak dan Ibu. Perlu ada panutan untuk ya tadi mengingatkan apakah jalan kita benar atau salah. Ya memang sih secara prinsip mah panutan ulama pasti Kanjeng Rasul ya. Eta mah terus dibantah ya. Tapi di hal-hal lain gitu sih mau dibandingkan tetap nggak usah kali karena nanti akan menjadi warnai pemikiran kita, Pak. Ya itu mah kan absolut ya. Tapi yang lain yang dekat dengan kita, satu budaya, satu karakter, satu pemikiran itu penting gitu ya. Nah terus kalau udah ngomongin semua beda gitu lah. Dan saya tidak memasukkan itu di sini karena levelnya berbeda dengan manusia biasa ya. Nah sekarang pertanyaan saya satu, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan mereka sukses di bidangnya masing-masing? Apa yang membuat mereka menjadi sukses? Kenapa? Atau faktor kunci apa yang membuat orang-orang tokoh-tokoh ini semua bisa menjadi orang sukses, berhasil di bidangnya? Awalnya Tentang menyerah. Pantang menyerah. Orang bisa sukses gara-gara pantang menyerah. Orang bisa sukses gara-gara Konsisten. konsisten. Hati-hati ya, konsisten.
Integritas. Wih, luar biasa kan? Oh, dia ACC. Dirinya. Rada eketihan betul-betul. Kenapa seseorang sukses di bidangnya, Cek? Neng, disiplin. Integritas. Masuk. Di sini kita sama. Sama. Baik, kondisi baik. Sederhana, Sederhana. dan mudah dipahami. Atau bu salah hiji. Kenapa orang sukses di bidangnya? Tawadu. Belajar. Oh iya. Orang bisa sukses gara-gara lo Jujur. bujur. Ayah dicoba sukses gara-gara bujur aja. Harus perpanjang mana masuk. Ya, naon deui? Amanah, jujur amanah, jujur saudara. Tekun. Kadang-kadang kiung deui Apa yang bisa membuat orang sukses? Ada yang tahu? Punya kekhasan. Hasil, punya ciri ya? Identitas. Punya identitas. Kompetitor. Biasa Ya lanjut, apa lagi? Apa yang menyebabkan orang sukses di bidangnya? Visioner. Visioner. Iya. Belajar. Kompetitor. Kompetitif. Oh, kompetitif. Kompetitif. Oh, inovatif. Siap bersaing. Inovatif. Sabar. Sobar. Bener ya, sabar. Tapi kadang-kadang sabar itu deket jeung idealnya, sabar-sabar teh. Manajemen waktu. Disiplin. Saya nanya, bisa ke orang sukses gara-gara licik? Strategi berarti. Bisa. Bisa apa licik? Berarti. Licik
Bisa nggak orang sukses gara-gara laki? Keberuntungan? Bisa. Akhirnya bisanya laki milik laki milik betul milik bisa ke orang sukses gara-gara turunan Bisa besar. Jaringan yang kuat bisa Link. gara-gara link kemampuan komunikasi komunikasi oke lah banyak lah ya kita bisa identifikasi. Bapak Ibu dari sekian banyak yang ada di sini Bapak Ibu bisa kasih gambaran polanya nggak? Pola jawaban ini ada kaca berpola. Bapak Ibu kesuksesan itu bisa datang dari dalam diri, bisa karena faktor lingkungan. Kita lihat faktornya internal eksternal. internal Konsisten, Internal. integritas, Internal. disiplin, Internal. tawadu, Internal. loyal, Internal. jujur, takut, Internal. punya Identitas internal. visioner, Internal semua. internal, laki, Eksternal. keturunan, Eksternal. komunikatif, dan ini saya disebut, benar kan? Ingat ya Pak, saya disebut tapi kan ada ya. Tapi coba lihat polanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 15 itu kesuksesan berangkat dari Dari mana? Dari 17 berapa 15 dibagi 17? 0, 0, saudara kan? Mau heboh? Pakai Excel. 88%. Artinya keberhasilan seseorang itu dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Yang menarik. Artinya Anda mau berhasil mau gagal itu pilihan Anda. Ulang menjelaskan orang. Padahal orang-orang sukses itu selalu berangkat dari dalam Diri. yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, sifat itu ada yang positif, ada yang negatif ya kalau bahasa biologi namanya Kreatif. pantang menyerah positif, Positif. positif, integritas positif, disiplin, tawadu, loyal, jujur, tekun, identitas, visioner, kompetitif, inovatif, sabar, licik, Negatif. laki tanda tanya ya ya lah mau mana jadi ulama bener tapi lo mau jadi mafia turunan tanda tanya lah ya Ya. ini positif artinya apa 14/17 berapa Bu? 82% itu sifatnya positif. Jadi Bapak dan Ibu kalau Anda pengen sukses itu perbanyak sifat positif. Bisa nggak orang sukses gara-gara sifat negatif? Bisa, tapi probabilitasnya kecil. Rek main di probabilitas kecil, rek main di probabilitas gede. Pasti main di probabilitas besar. Dan satu hal yang menarik, jadi ini kaitan dengan perilaku orang ya. Nah kalau dalam bahasa Jerman ada dua karakter orang. Ada yang karakter attitude dan ada karakter seni. Atuda dan sanaja. Beda nggak atuda jeung sanaja? Ari lamun. Nah ini ada orang tipe reaktif, ada yang proaktif. Apa bedanya orang proaktif dan reaktif? Orang yang perilakunya sanajan itu dia tidak dikendalikan lingkungan. Sanajan teu boga duit urang indit. Sanajan teu boga komputer urang ngerjakeun tugas. Sanajan. Apa kelebihan dia? Dia tidak dikendalikan oleh lingkungan. Dia bisa mengendalikan lingkungan. Namun atuda naon? Atau sanajan tadinya? Sanajan bapak neng siga pitbull akan tetap datang tahu gitu.
sanajan hutan badai akan tetap sumping kamu mikir. Itu kan dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan, penuh dengan effort. Tapi kalau tidak, Sudah hujan. kunaon teu kuliah, atuda hujan, atuda teboga duit, atuda dan atuda. Orang atuda bisa sukses nggak? Bisa, tapi lingkungan anak kudu support. Orang sana aja bisa sukses nggak? Sangat. Kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi orang berhasil itu kata kuncinya adalah yang center of concern, center of concern itu lebih besar daripada center of influence. Jadi orang yang sukses itu adalah yang cowoknya lebih besar daripada cewek. Jadi orang yang berhasil itu adalah orang yang proaktif dibanding dengan orang yang reaktif. Dan inti dari semua itu, keberhasilan itu berarti adalah pilihan lingkungan. Ada nggak pengaruh lingkungan? Ada, tapi Anda masih bisa memilih. Badai soleh, badai jahat salah, itu kan pilihan hidup. Anda pengen disukai, tersenyum dengan semua orang, maka orang akan senang dengan Anda. Anda pengen dibenci, gimana? Tapi juga nah cuman orang kadang-kadang kebalik, selalu pakai sana guna sananya. Saya pernah punya seorang teman yang cerita dia masuk ke dalam sebuah perguruan tinggi, tiba-tiba baru 2 tahun dia keluar. Saya ditanya, kunaon mana pindah kampus atau kunaon itu dituliskan dirinya baru udah kenal kampus Umpai baru kampungan Umpai Pak pindah dari kampus Pak, ukur kuat 2 semester. Ditanya udah Pak udah kan sobor juga coba bantu anak tuh cocok lah gitu ya. Lebih kan pindah 4 kampus, bener nggak? Nah, ketika diskusi dengan saya bilang sama beliau, Mas, setahun selalu benar. Kalau Anda masuk ke dalam satu lingkungan dan ternyata lingkungan itu tidak cocok dengan Anda, boleh jadi salah lingkungan. Tapi kalau kamu masuk ke beberapa lingkungan dan semuanya tidak cocok dengan Anda, itu bukan salah lingkungan, bro. Lu harus menerima. Memang kadang ada lingkungan yang tidak cocok dengan kita sepakat. Tapi lalu kurang yang datang di tempat konflik, itu masalahnya errornya di sana. Nah, ini yang kerap kali kita lupakan dalam melakukan evaluasi diri. Nah, ini juga merupakan pembelajaran bagi kita ya, terkait dengan tadi. Kalau Anda ingin berhasil, satu kata kuncinya, keberhasilan itu adalah sebuah pilihan. Mau gagal, mau berhasil. Yang kedua juga jangan terlalu banyak menyalahkan diri. Apalagi Anda sebagai seorang kepala sekolah, anak buah karena dulu. Itu salah anak buah, salah dulungan. Dulungan selain itu debatnya. Karena Anda punya wewenang, punya kekuasaan untuk memperbaiki masalah. Ada masalah di keluarga, pasti kita kan punya konflik. Apalagi saya suami sebagai kepala rumah. Kalau ada masalah anak dengan istri, saya punya kontribusi nggak? Pasti ada. Anda di tempat Anda bekerja, saya di kampus saya ada masalah apapun, pasti saya punya kontribusi terkait dengan masalah tersebut. Entah pengawasan yang lemah, entah kemampuan komunikasi yang terbatas, sehingga introspeksi harus masuk ke dalam diri. Karena keberhasilan itu adalah pilihan kita. Nah, ini juga menjadi rangka acuan bagi kita terkait dengan pengembangan manajemen apapun, termasuk pengembangan sistem informasi. Karena gini, ketika kita bicara sistem informasi, Anda sebagai kepala sekolah ngeluh, guru-guru itu paralinter, guru-guru itu terkait teknologi. Kan guru-guru itu harus Anda bina. Kamu tuh bisa dibina, bina siapa? Jadi harus Anda latih kan? Caranya terserah Anda. Dan semakin terjal tantangan itu, semakin hebat Anda dalam mengambil para usul beban dia tuh. Nuh saya masuk ke daerah tak berantah, jalan mengarah cok Anda di omean. Tapi pinter. Argumen dan sebaliknya matu nikmat pisah gitu, mau membuat kita menjadi lebih bagus gitu. Jadi kadang-kadang membuat untuk makanya di lingkungan Nabi Makir selalu menyalahkan nih. Dan orang seperti itu kemungkinan besar gagal. Kalaupun mau berhasil, yang lingkungan itu bagus. Sampai jelema mau ditanya, kumaha betul dari kantor, dia bilang enggak, semua benar. Di itu buat bahasa pandangan,
Mungkin boleh jadi dia mengalahkan sesuatu ya, tapi kalau segala sesuatu selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, nah emang anak ini mah ababil, kumaha angin, bisa gagal, bisa berhasil. Orang yang berhasil itu kelihatan dari gestur komunikasi, kepercayaan diri, karakter. Kadang-kadang pun ternyata pada saat kita wawancara, dan yang kita butuhkan bukan pengetahuan dia, karakter dia. Kalau Anda ada masalah gini gimana, kalau atasan Anda kayak gini gimana, itu tuh bisa memberikan gambaran bagi kita. Oh iya, karakternya sih yang kumaha. Waktu udah kumaha di kantor abdi mah korupsi itu terus biasa. Terus mana yang korupsi? Udah kecacana. Itu hal lain, Pak. Ya itu juga menjadi introspeksi bagi kita semua. Jangan banyak menyalahkan orang lain. Apalagi dalam satu organisasi, apalagi Anda seorang pimpinan, Anda pasti bagian dari masalah. Karena tetap kita juga punya kontribusi terhadap solusi masalah. Ini akan memberikan pembelajaran bagi kita. Kata kunci adalah self evaluation, evaluasi terhadap diri sendiri. Ya kadang habis secara pribadi ketika ada satu misalnya tender gagal segala macam, daripada nyalakan itu, di situ kayak pikirlah mungkin pola komunikasi kita yang salah, mungkin cara saya menyampaikan yang tidak nyaman, mungkin ada gestur saya yang membuat tidak enak. Itu kan lebih enak ke kita. Sehingga pembelajaran daripada saya mau kiu, terus pulang tidak diajar banget. Seperti halnya cerita kontestasi. Tapi yang paling teresep namanya black campaign. Kenapa black campaign tidak bagus? Karena kalau Anda berkontestasi selalu mencari kelemahan orang lain, kapan ada waktu buat Anda untuk memperbaiki diri? Abdi sareng Kang Suryadi kompetisi menangkan biji istri. Uladai ke Pasuyadi, buluna panjang sebelah. Uladai ke Payoni, buluna kiwa, terus saling menjelekkan. Ujung-ujungnya apa? Pilihannya kan terburuk di antara yang terburuk. Lalu ada yang ngelahir kasepsi, ya ambil pasti kan tuh. Atau nanti misalnya, oke lah dari sisi ketampanan beliau nomor satu, atau kecerdasan saya yang bisa dominan. Ujung-ujungnya apa? Kita mengeksploitasi kemampuan ini. Gak ada cerita, kita pengen kelihatan ganteng, merusak aja orang. Nah, itu gak bagus. Makanya saya termasuknya paling gak suka yang namanya black campaign. Gak usah menyakiti orang lain untuk terlihat hebat, gak usah menjatuhkan orang lain. Tinggal kita berikan aja warnanya seperti apa, gagasan, konsep. Tinggal orang disajikan pilihan menu yang enak gitu ya. Oh, namun imah ayam bakakak, namun imah ayam bakar gitu, ayam bakar. Bukan masalah itu dengan akan buat nanti enak. Nah ini yang kerap kali untungnya menjadi permasalahan di negara yang kita cintai, karena kita kerap kali melihat kompetitor itu sebagai orang yang harus kita matikan. Saya pernah cerita Fuji dan Kolika. Belum. Terakhir, dongeng terakhirnya sampai balik ya. Benar cara dongeng? Ya Allah, kalau mau dongeng saya bisa 14 hari pertemuan, materi dongeng kami bisa. Tapi kita substansi kurikulum kemana-mananya. Enggak, tapi ini esensi yang harus kita pahami. Bapak Ibu pernah dengar Fuji? Fuji Seh dan Konica ya. Foto. Bareto, Pak, Bareto, lalu urang di foto. Eta teh yang pakai kamera digital. Lain pakai handphone, pakai klise, ngalaman sah ngalaman klise. Berarti itu sabu ya. Jadi Bapak Ibu, dulu tuh si kamera tuh dimasukin botol segede gini kan? Iya. Botol segede gini klise, ada yang isinya 12. Iya. Suami ada di salatnya. Digolong. Nah kan, kalau Haryadi, Fuji dan Konica, mereka itu adalah kompetitor di bidang pembuatan film. Filmnya pakai klise. Nah, suatu saat Fuji mampu menghasilkan suatu inovasi jadi dia bisa menghasilkan klise yang mampu menghasilkan kualitas gambar yang lebih tajam, warna lebih muncul. Dengan bahasa kamera mah pixel tapi bahasa baheula kita apa ya, ketajaman warnanya. Nah, ujung-ujungnya apa? Ini dua kompetitor kuat. Tiba-tiba karena ininya bagus, Fuji penjualannya naik, Konica penjualannya menurun karena dia lebih bagus daripada Konica. Nah, seiring dengan perkembangan waktu,
Konika kolaps kan hilang itu ini kan. Bapak, kalau Bapak jadi direktur Fuji, CEO Fuji, lihat penjualan Konika turun, apa yang ada di benak Bapak? Ningali pesaing, rek naon? Atau sebenarnya, atau ya, anjir mencit kuning aja, namanya. Lihat kompetitor mau mati kan? Orang semoga saingnya warung sebelah rek tanggung, pan ayah. Atau ya, alhamdulillah saya. Tapi apa yang menarik terjadi di sana? Ketika CEO Fuji lihat Konika mau jatuh, apa yang dia lakukan? Dia mengulurkan tangan untuk memberikan kerja. Ditawarin dia sama. Sok atuh kieu we, kamu kan kualitas filmnya betul. Enggak sebenarnya saya dijual paten saya ke dirinya. Walaupun nggak ada kerjasama yang gratis ya, semuanya ngomongin duit kan. Dia mau mentransfer teknologi. Tapi kan halus, sebelumnya kan kamu tuh dibikin teknologinya lain kan. Nah, dia transfer teknologi, akhirnya penjualan Konika naik kembali. Itu pertanyaannya sederhana. Para ahli ekonomi, ahli manajerial, dia bingung. Dia nanya sama CEO Fuji, kok kamu aneh katanya? Musuh gerot nih mah, anu head to head kamu bisa repahe, lain kali jejak katanya. Tapi kan itu kurang. Jawabannya apa? Strategi kompetisi terbaik itu adalah bukan dengan cara bagaimana caranya mematikan pesaing. Tapi strategi kompetisi yang baik adalah bagaimana caranya memelihara pesaing. Karena Anda dengan memelihara pesaing, Anda memelihara kemampuan inovasi Anda. Jadi lamun ibu misalnya ayo resep sahih jadi laki, teman ini pada diberi, dia kayak kak ibu. Bener, tapi lalu lomba laki kan bakal kompetisi kan, bakal pakai kaset, bakal pakai hat. Penting ke kompetisi, penting untuk mendorong yang namanya inovasi. Nah sekarang cerita di Republik yang kita cintai. Pernah dengar cerita Indomie sama Sarimi? Belum. Indomie Sarimi pernah lihat Indomie Sarimi? Bapak Ibu, Indomie dan Sarimi itu awalnya pemiliknya beda. Indomie dengan Indominya, Indofood, Sarimi dengan Sariminya. Nah, awal-awal kemunculan Sarimi itu bagus Bu, harganya lebih murah dan variasi bahasanya lebih banyak. Sarimi mau variasi bahasanya banyak. Nah, cuma problemnya apa? Dua-duanya suplainya dari terigu Bogasari. Bogasari itu pemiliknya Indomie, si Bogasari. Nah, ketika Sarimi lagi banyak permintaan produksi, dihiri yang suplai bahan bakunya, tarifnya dikurangkan. Apa yang terjadi? Ibu permintaan loba bahan, lihat tuh. Iya. Oh iya, artinya aku mau ini bantu dulu. Oh iya. Kan bicara terigu itu kan komponen penting Bu. Bukan terigu itu bukan asal terigu kan, ada protein, ada kualitas segala macam. Dan di terigu merek lain belum tentu loh kualitasnya sama. Itu akhirnya kan begitu Sarimi kolaps, diakuisisi perusahaannya oleh Indomie. Akhirnya apa? Pemilik Indomie dan Sarimi katakan diulang masih dimakan, jadi itu mah siliban bantuan. Sehingga kompetisi di kita itu agak sedikit sulit bagus berkembang karena kita saling memandikan. Tengkas, kacau, pahitnya, dedetkeun gitu. Nah, ujung-ujungnya apa? Ini nggak bicara inovasi, ini bicara mental predator, mental saling membunuh. Nah, makanya ini yang perlu kita rubah gitu ya. Bahwa dalam iklim kita ke depan, iklim kompetisi itu harus dibangun iklim kompetisi ya kan? Pengen kelihatan hebat, Anda tidak harus dengan menginjak martabat orang lain, menghinakan orang lain. Dan ini bicara mindset. Bapak Ibu, karena waktu jualan yang memisahkan kita, kemudian di momentum hari ini, karena ini pertemuan terakhir, saya dengan segenap hati ingin menyampaikan permohonan maaf ya Bapak Ibu ya. Khawatir ada kata-kata yang tidak nyaman, bahasa yang tidak sopan, itu semata batasan saya selaku manusia, dan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sangat bermanfaat. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu bisa dimuliakan oleh Ibu pengetahuan. Ada satu yang saya ingat waktu dulu beres sekolah. Ini mah kita kan sebagai guru ya. Saya beres sekolah, saya ketemu sama pembimbing saya. Semoga Allah memuliakan beliau, Pak Kadar Suryadi. Saya datang ke rumahnya.
udah selesai ngobrol banyak lebar, cerita kaitan dengan cita-cita hidupnya, biasa kan dulunya itu kita yang jadi nama segala macam. Pas sudah selesai, saya mau pulang, saya bilang sama beliau, Pak, doakannya ini koyong pintar, sarang bijak sih gak bakal. Orang itu bener saya kagum sama beliau, bener kagumnya apa Pak, Bu? Etikanya luar biasa. Oh jauh jadi kurang-kurang ya Abi saya kurang-kurang Abi jauh luar biasa etikanya. Jawabannya sederhana, dia pegang, dia tepuk punggung saya, demi lalu ilmu yang dimuliakan ilmu pengetahuan, muliakan sumber-sumber pengetahuan. Doakan guru kamu, di kamu nanti lebih kaya. Namun kamu bisa memuliakan guru kamu, maka pengetahuan akan memuliakan diri kamu. Luar biasa. Jadi ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Jangan merasa paling hebat, merasa paling pintar, sehingga kita melupakan itu orang-orang yang biasa bagi kita. Luar biasa itu mah selama saya sekolah itu pembelajaran paling berharga buat saya. Jadi ya dalam setiap doa saya selalu menyelipkan doa-doa untuk guru. Ya mudah-mudahan dia mengatakan memberikan rahmat bagi itu saja. Terima kasih. Prof, punten bisa diulang kembali itu tugas pengganti buat. Oh iya. Kalau bagaimana yang Ada sama. Hebat Anda pernah jadi terakhir rektor IPB, terus Anda jadi rektor Trisakti. Itu kalau ketemu luar biasa Pak. Apa lupa bila anak Abi Pak? Abi mah apa anaknya sama? Apa satu-satu? Jadi dulu mah Pak pembelajaran beda, hubungan itu luar biasa Pak. Jadi sih bimbingan. Pak, Abi yang bimbingan kamu nilai. Pas datang ke rumahnya deh, saya datang ke rumahnya tiba-tiba dia ada acara kemana saya tinggal Pak di rumah di jam 8 isu-isu, datang jam 4 sore. Habis itu di ruangan gawena, bingung dia naon di beres ya di beres boleh ulang beliau. Ini cenah puter kok teh kieu teh sampai pasang teh. Terus kumaha bimbingan akhirnya bapakna capek cek teh deui. Oh nyong deui terus itu teh. Kalau mami kalau mah kurang masak. Jadi daripada diajarna kalau mah ajaran masak gitu kan. Ini cenah bapak teh baheula sakola lagi teh masak ieu. Jadi interaksinya teh beda Pak. Beda bisa. Proses anak dulu dengan anak sekarang, masak di rumahnya, terus makan, ini yang ada daging kan, apa pada di mana? Di cuma pakai di hotel Budis ada restoran, nggak makan. Jajan ditraktir kok, udah pulang. Mana jadi lebih banyak nemenin daripada proses pembelajaran. Kadang-kadang diajarin mah ayo diajarkan ya, tapi dari sekian banyak kita bertemu itu bukan kau membahas bimbingan gitu, interaksi lah, ada orang nang sesakul Pak. Nih, cina, bapak tuh ngajar dia sumpah, terus kumaha Pak, apa tuh waktu sehil dengan lebetnya, lebet Pak, cek prodina naon, informatika, makanya Pak, itu teknik industri, abi kena ngajar naon Pak, tapi manajemen, nah, Pak Bismillah, pas gitu kan orang teh kabayang udah kayaknya kudu ngajar S2 nya mah heula nya. Tapi kan nya kami makanya udah teh suaranya gini kritis gitu. Akhirnya pada saat pertemuan pertama itu saya nyebut segala bahan Pak. Kabeh bahan diapalkeun, ditepikeun di pertemuan eta. Geus beres. Besoknya saya ketemu lagi Pak, alhamdulillah kamu itu sering sih ngajar. Kumaha cenah aman tuh aman Pak, aya pertarusan kieu. Yang saya tuluykeun ilmu cenah bedul. Sesangkroy. Terus saya ingat dulu deh Pak. Jadi beliau tuh bikin kan dulu suka ada nerjemahin buku, ya. Beliau itu ada buku. Nah kemudian kita teh mahasiswanya teh dikasih tugas buat nerjemahin. Nah saya teh kebagian chapter Pak. Rada lumayan chapter tebal. Nah karena kebetulan saya teh lagi ngerjain penelitian, kan ini malah garapnya diurusikan, iya chapter buku digawean tugas si bapak. Akhirnya saya teh bingung, aku ayo dengan translator, anu bisa menerjemah. Saya kemarin ya, translator di Papayan Pak, translator paling murah udah teh. Menarik teh, sabar aja. Pokoknya mah abdi teh translate teh biar 600.000 Pak. Dosa cek tuh kalau cek itu daripada kurang kasih bapak itu kieu. Nggak lah kurang kan translator udah teh makanya beasiswa teh baru mesen teh yang kecil aja. Saya teh bayarkan minta translator, nangka saya tadi mana? Oh, betul si bapak.
pasti kumpulkan. Ini, ayah kamu tuh full berapa? Ah biasa Pak Abi mah, paling halus ini cina lagi. Ini 2 chapter ada yang lele kan. Ini ada 2 chapter Bapak, Gusti Allah apaan? Bapak, jadi manual itu udah benar-benar saya baik sangsara pudak ke kaberedahan. Saya tuh digawean terdilatih beres itu yang awal dari Pak, Abi pasal 2 juta. Jadi mana teh yang bayar begitu? Cuma-cuma. Paling cek saya nggak dulu sih. Berapa translator paling $1,500 yang bisa ditawar loh bang. Lain hebat nggak dulu teh. Gimana yang bayar duit Pak Abi tapi kali tidak bener dulunya. Bener beres. Tapi bener kamu tidak itu harga dirinya kalunya. Tidak batalnya Pak. Jadinya bersama pikat. Ya Allah ya lebih. Termasuk Prof Dani. Saya ingat dulu pas saya lagi sekolah, saya main di Garut. Pas main di Garut, mau menjelang Idul Adha bisa bulanan. Dia nanya sama saya, nih mana beban tuh? Saya kan ngirnya, bukan ngir mana? Itu dia seminggu, saya tadi dipanggil. Ini cuma penggawean proyek. Saya datang ke Garut, saya nggak pernah nanya, suruh kerjain proyek kerjain aja. Langsung membantu proyek, dia segala lupa karena mah liur bekerja metodologi kieu. Wah, aku saya kerjain dari proyek. Nah, tiba-tiba, tapi kan saya otaknya nggak ada otak finansial Pak. Karena kan ya namanya atlet gitu ya, ngerjain sesuatu yang diperintahkan gitu ya. Terus memang kayak perusahaan oke ya, kita punya konsultan gitu. Saya kerjain ya. Begitu selesai apa? Nih beres. Kurang dari duit terkorban, ada cewek saya beli yang lain-lain. Nggak sih. Demi bumi langit. Udah mana yang nama aing tanggung jawab. Biasa saya ngomong gitu, terkesan gitu. Jadi dia mau ngasih duit sama gue, tapi dia menghormati harga diri saya. Nah, itu juga pembelajaran buat kita semua ya. Jadi nggak didik jelema mah lain kudu dibayar ya. Nggak didik jelema mah ku harga diri mana kita. Saya masih mencuri gitu. Demi Allah pakai bumi, mana keluarga mana yang nama aing tanggung jawab. Kenapa begitu tersentuh gitu ya? Cik, ulang nggak yang korban yang saya jujur Pak, ekonomi saya dulu jauh gitu Pak. Saya beasiswa hanya hidup dari beasiswa dan konsultan. Ya itu era bisa mandirinya, kurang tuh mungkin kan kita terus sekolah kan. Dan luar biasa itu pembelajaran buat terakhir gitu. Jadinya saya kagum. Jadi memereka atau sok asalnya mereka. Hanya pembelajaran kita. Ya pegawainya naon. Kadang-kadang pegawainya formalitas. Tapi itu jadi harga diri dia. Dan saya merasa lebih bangga digituin. Berarti kan orang-orang kan tetap aja kan? Dia ngelatih ulang, mun hayang boga duit, untuk nambah gitu. Gawe heula mana teh. Saya ulang lah, atau ke sekolah Pak di Bandung teh, ini cuma gawe di rumah kieu. Yo report, yo administrasi. Cuma saya kan kalau soal kerjain. Beres, hampir seminggu saya di Garut ya kita. Oh beres, alhamdulillah. Iya mana berkorban. Curi kurang menyuruh diri. Itu berkesan kan daripada ya mikir korban aja gitu. Nuhun ya kita untuk buka korban aja. Panas deh, betul kan? Oke diri. Saya belajar dari 2 orang itu. Jadi bagaimana cara memperlakukan orang gitu. Dan ternyata mereka memperlakukan kita seperti itu adalah karena mereka lebih sayang sama kita, cara mereka mendidik kita seperti itu. Dah hal untuk dah yang didik mah kan berewe begitu nya. Makanya tadi kembali lagi ke awal, Anda tuh harus punya mentor. Harus ada orang yang Anda kagumi, Anda teladani, dan itu menjadi panduan untuk hidup Anda. Dan tidak harus orang hidup, siapapun itu. Justru iya teh cuma kapan itu perkembangan teknologi CF ya teman-teman enggak never tidak tergantikan padahal value manusia itu ada di situ Pak. Jujur saya alhamdulillah ini dididik sama orang-orang yang ya guru-guru itunya maka tadi setiap berdoa selalu mendoakan guru-guru sumber-sumber pengetahuan. UTS ujian tidak serius
Di Nah, buatlah makalah dengan topik mengenai sistem informasi manajemen fungsional pada lembaga pendidikan. Bapak Ibu kan punya lembaga pendidikan, ya. Buat kaitan dengan sistem informasi manajemennya seperti apa yang dibutuhkan. Ilustrasikan peran Anda sebagai pimpinan lembaga pendidikan terkait peranan hubungan antar individu, peranan informasional, dan peranan sebagai pengambil keputusan. Ya, jadi fungsi pemimpin itu kan sebagai decision maker, sebagai fasilitator atau komunikator, penyampai. Identifikasi kebutuhan sistem informasi manajemen fungsional berbasis teknologi dan komunikasi untuk diimplementasikan pada lembaga pendidikan yang Anda pimpin. Apa sih pengembangan SIM yang dibutuhkan di tempat Anda bekerja? Komponen-komponennya uraikan secara luas. Kemudian jelaskan mengenai fungsi dan peran dari sistem informasi manajemen fungsional yang akan Anda implementasikan. Ini adalah resume rangkuman dari seluruh pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Kedalaman itu sangat tergantung dari effort Anda. Ini bisa dangkal, bisa dalam. Saya kembalikan ke Bapak dan Ibu, karena kan kita mah sangat sudah, oke, kan kita sudah sepakati ya bahwa kita itu adalah orang bangsa. Ada komentar? Dikumpulkan pada saat jadwal ujian akhir semester. Iya, UAS kumpul. UTS. Bukan semua. Nah, cuman Bapak Ibu untuk menghindari masalah, saya minta soft copy-nya di grup. Ada WA group ya? Ada WA group, nanti tolong kirimkan soft copy-nya di WA group. Jadi kalau misalnya, nah cuman kaitan dengan administrasi ujian, Bapak tetap wajib datang hadir menandatangani, ya ada berita acara kan administratif ya, dan Bapak mengumpul. Jangan mentang-mentang kirim WA, ujiannya nggak datang. Ini jadi masalah ya. Secara administrasi kita terpenuhi, secara substansi kita juga. Itu Bapak Ibu ya, atur nuhun karena segala perkataannya. Saya senang bangga bertemu pada Ibu, tapi saya tidak berharap bertemu di mata kuliah yang sama. Tentunya ulang sehingga enggak lulus, kan biasa diimplementasikan dengan pengetahuan. Dan kalau dari sisi apa ya, bukan aura ya, apa ya, respon, saya yakin kepada Ibu orang-orang yang hebat ya. Amin. Amin. Amin mau tulus gak? Serius? Kelihatan lah. Pertama dari kekompakan jumlah peserta stabil. Ya, ayah kan kadang-kadang plastik minum kosong terus dinara raya-raya dia pernah. Period. Memang jahat parah ya. wajah dari jawab. Beda nilai. Ih, abdi usul Bapak. Sukses buat Bapak Ibu semuanya. Selamat buat keluarga. Didokumentasikan Pak di Pak. Oh, boleh. Siap. Beneran saya ketinggalan. Lain dulu, upaya beneran sih kebetulan daring. Soal. Ayo kita mau itu. Jadi kelas apa? Siap.